Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara seminar hari ini. Selamat datang di seminar hari ini dengan tema Crafting the Future You, Clear Step to Grow, Improve, and Stand Out. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara seminar hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seminar ini dirancang khusus untuk kita para mahasiswa yang harus membagi energi antara kuliah, tugas, organisasi, bahkan kerja sampingan. Lewat 2 sesi hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya tetap berkembang tanpa kehilangan keseimbangan sekaligus membangun value diri biar kita jadi pribadi yang berkesan ke depannya. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri di sini terlebih dahulu supaya teman-teman ini makin akrab dengan kita. Saya Kay, dan tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Saya Adven. Kami akan menemani teman-teman semuanya selama itu. Semoga hari ini jadi ruang refleksi buat kita dan growth buat bareng-bareng. Sebelum masuk ke sesi pertama, panitia akan membagikan sticky notes ke teman-teman semua. Kayak ini Apakah teman-teman sudah mendapatkan sticky note semua? sudah. Oke. Jadi di sticky notes pertama ini, teman-teman diminta untuk menuliskan satu hal yang paling bikin capek atau terasa berat saat kalian merasa burnout. Nggak perlu lama, nggak perlu nama, nggak perlu nulis yang panjang-panjang. Intinya kalian tulis apa yang bikin kalian, apa yang lagi kalian rasain juga selama saat ini. Gitu. Jujur dari diri kalian masing-masing. Boleh ditulis ya teman-teman? Oke. Sticky notes ini mohon disimpan terlebih dahulu karena nanti akan digunakan saat akhir acara. Jadi teman-teman bisa menuliskannya sembari kita akan berbicara seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi 1 dengan tema From Overwhelmed to Outstanding, Building Balance, Finding Your Voice, and Redefining Your Future. Sesi ini akan dipandu oleh 2 moderator kami. Moderator pertama, Andika, yaitu mahasiswa informatika UMM semester 3 yang menjadi bagian dari himpunan mahasiswa informatika. Dan moderator kedua, Anthony, yaitu mahasiswa informatika Universitas Multimedia Nusantara semester 3 yang pernah menjadi PIC di mentoring. Baik kepada Andika dan Anthony, waktu kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah membuka dan membawakan jalannya acara hari ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih, masih pada semangat gak? Karena sebentar lagi kita bakal dengerin narasumber kita dengan tema yang tentunya sangat relatable nih buat kita sebagai mahasiswa. Bener banget Ton, tapi sebelum itu kita
Aku Antoni. Jadi kita yang akan memandu jalannya sesi acara kali ini teman-teman. Betul banget, apalagi tema kita kali ini penting dan relate nih buat kita sebagai seorang mahasiswa ataupun calon profesional di masa depan. Jadi temanya apa nih, Dit? Wah, tema kita jadi adalah From Overwhelm to Outstanding, Building Balance, Finding Your Voice, and Finding Your Future. Benar banget. Banyak dari kita pasti pernah merasa terlalu banyak kegiatan, tugas kelompok, sampai bingung membagi waktu nih. Nah, untuk membahas hal ini kita kedatangan narasumber hebat, seorang mahasiswa senior informatika yang juga pemenang Ladies in Tech Scholarship, aktif di berbagai organisasi, kompetisi, dan memiliki pengalaman luar biasa dalam mengatur ritme hidup sekaligus tetap berprestasi nih teman-teman. Nah, langsung aja di tengah-tengah kita sudah ada Kak Agnes Devita yang tentunya akan memberikan insight-insight yang bisa kita langsung terapkan buat kita semua nih. Untuk Kak Agnes, silakan maju ke depan. Oke Kak Agnes, sebelumnya terima kasih Kak udah meluangin waktunya buat hadir di seminar kita kali ini. Jadi di sini kita bakalan ngobrol santai nih Kak seputar tema kita kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh kali Kak Agnes perkenalan diri dulu kali ya, biar teman-teman tuh makin kenal sama Kak Agnes. Oke, bener banget ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Bener banget sih. Tapi sebenarnya kita beda kan sama kita. Oke sih. Jadi selamat siang semuanya. Kenalkan aku Agnes Devita. Jadi sempat dikenalkan ya aku. Oke, mungkin secara biodata singkatnya, aku itu pemenang award Ladies in Tech. Dan aku juga saat ini magang internasional dan aku juga adalah memenangkan beberapa kompetisi yang berkaitan dengan tech seperti itu. Dan saat ini aku aktif di beberapa organisasi luar kampus, yaitu yang pertama Artificial. Aku community manager khusus di AI for Student. Jadi teman-teman yang mau join komunitas luar, aku open banget. Nanti boleh aku share linknya kalau teman-teman mau. Dan aku satu lagi join organisasi Tech Fusion. Tech Fusion ini apa sih? Tech Fusion ini organisasi yang teman-teman boleh dari tech, boleh luar dari tech, yang tapi mau fokus di tech. Jadi boleh banget join Tech Fusion. Tech Fusion itu sebagai organisasi, nanti ada beberapa divisi, yaitu divisi produk, divisi UI UX dan sebagainya macamnya. Jadi buat teman-teman yang mau bagusin portofolio dan segala macam, boleh banget join organisasi luar termasuk Tech Fusion ini. Karena aku di sini sebagai vice lead tech-nya juga. Nah, buat teman-teman yang mau join organisasi luar, apalagi seputar tech, boleh banget nih join ke organisasi yang diikutin Kak Agnes. Keren banget nih ya teman-teman. Boleh dong tepuk tangan buat sekali lagi buat Kak Agnes. Nah, langsung aja jadi sekarang aku mau nanya nih ke Kak Agnes. Mulai dari pertanyaan dasar dulu kali ya. Kita kan sering dengar nih Kak, burnout. Aduh aku berat banget, aku capek, pasti teman-teman juga sering dengar kan. Nah, tapi kadang masih nggak tahu nih apa yang memburnout. Kadang teman-teman juga masih nggak tahu burnout itu apa nih Kak Agnes. Nah, menurut Kak Agnes sendiri definisi burnout itu apa sih? Oke, jadi aku nggak mendalami psikolog secara dalam ya. Jadi kalau mendefinisikan burnout secara akademisi dalam ilmu psikolog aku nggak bisa, karena aku nggak mendalami bidang tersebut. Tapi kalau burnout yang aku artikan secara diri sendiri yaitu ketika mungkin ketika aku SMA, aku fokus di berbagai lomba waktu itu di biologi dan juga fokus di beberapa penelitian bersama guru, dan saat itu ada kerja kelompok juga. Jadi aku definisikan jadi ada tugas sekolah, ada proyek dan juga ada beberapa lomba, dan saat itu aku mulai merasakan yang namanya burnout. Dan waktu itu aku sampai masuk IGD karena asam lambung, dan jadi kalau aku makan aku langsung muntah jadi mau nggak mau harus di IGD. Dan setelah itu ketika tiba-tiba tuh aku nggak ada lagi semangat dan mau ngejalanin itu semua. Jadi kayak kerjain tugas ya udah deh seadanya aja, yang penting kumpul. Kompetisi juga ya udah istirahat dulu deh, kalau ada proyek juga ditahan dulu deh. Karena di momen itu cuma pengennya gitu doang, ikut kelas ngantuk, nggak tahu nih mau apa gitu ya. Terus makan tiba-tiba bisa banyak, bisa dikit, tergantung mood. Jadi kerjain tugas males, apa-apa males, rasanya cuma pengen tidur doang, tapi nggak nyaman gitu ya. Kayak aduh, gue gak bisa nih tidur terus, gue mau bangkit, gue mau kayak aktivitas kayak kemarin, tapi gak
itu aktivitas yang terlalu over juga ya, kayak yang akhirnya menimbulkan justru malah tidak produktivitas di kegiatan kita. Oke, berarti Kak Agnes juga sebagai seseorang yang sering ikut lomba, organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar kampus itu pernah ngerasain burnout juga ya kayaknya. Oke, lanjut. Tadi kan Kak Agnes sudah ngejelasin nih kayak definisi burnout itu apa. Nah sekarang mungkin aku mau nanya juga nih, menurut Kak Agnes sendiri ada nggak sih tanda-tanda kalau kita itu ngerasain burnout nih Kak? Kayak tanda-tanda yang Kak Agnes rasain sendiri sebagai ya mahasiswa yang tentunya mengikuti banyak organisasi gitu-gitu. Boleh ceritain dong? Mungkin momen paling menunjukkan kita burnout atau enggak adalah kita tahu ini responsibility kita. Kita contohnya jadi leader di suatu organisasi, kita tahu nih kita punya tugas yang ngaruh banget ke IPK kita. Kita tahu itu penting, tapi kita nggak bisa kerjain. Kita nggak bisa kerjain karena kita merasa yang benar-benar lelah banget dan nggak ada yang namanya motivasi. Tapi kita tahu itu penting buat kita nih, tapi kita nggak bisa kerjain karena ya udah benar-benar nggak ada yang namanya motivasi. Oke, berarti lebih kayak sama kayak tadi lah ya. Udah tahu ini penting, tapi tetap aja kita tuh gara-gara saya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih teman-teman tanda-tanda burnout. Buat teman-teman yang mungkin ada tanda-tandanya, hati-hati aja ya. Tapi tenang aja lah, kita bakal bahas juga kok cara mengatasinya nanti. Oh iya, so stay tune ya teman-teman. Oke, tadi kan Kak Agnes sudah kasih tahu nih tentang tanda-tanda burnout. Nah, aku punya pertanyaan. Menurut Kak Agnes, apa sih penyebab dari burnout itu sendiri? Kenapa kita bisa burnout? Oke, ini suatu pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini aku juga mulai merasakan capek karena aku join komunitas luar, ada beberapa sebagai community manager dan juga lead. Dan saat ini aku juga semester 5 ya, week ke-14 banyak tugas dan itu membuat aku capek. Sampai aku ketemu seorang di Tech Vision, dia itu principal. Dia, oke aku kenalkan dia ya, dia namanya. Nah teman-teman boleh hitung ada berapa aktivitas dia. Pertama, dia magang di 2 tempat. Dia magang di 2 tempat full remote. Ketiga, dia juara lomba business plan competition sekali 4 sebulan 4 kali. Sebulan bisa 4 kali menang. Business plan competition. Salah satu proyek dia yang menang itu didanain oleh, aku agak lupa, oleh pemerintah atau oleh suatu perusahaan dari kompetisi tersebut. Tapi dia didanain untuk startup. Jadi dia sebagai founder startup tersebut. Oke teman-teman boleh hitung ya sudah 4. Pertama dia aktif di lomba, tempat magang di 2 tempat. Wow, magang di 2 tempat. CEO startup dan dia juga jadi leader di Tech Fusion. Di Tech Fusion. Dan dia juga, aku lupa tapi ada satu aktivitas lagi, dia itu join di luar sebagai leader juga, tapi sebuah komunitas juga. Jadi teman-teman boleh hitung kurang lebih aktivitasnya ada 5 ya, 5 atau 6 ya, aku lupa, 6 ASD. Dan aku tanya ke dia, gimana sih, kok lu bisa atur waktu dari 6 tersebut, tapi bisa all out semua, karena tugas tetap dikerjain. Ya, oh ya, for konteks dia tuh mahasiswa juga, mahasiswa di Univ Brawijaya, dan dia angkatan 23, jadi dia sama persis angkatan sama aku. Tapi dia bisa all out semuanya. Aku tanya, gimana sih caranya? Dia bilang dia pakai time management. Tapi di atas time management ada lagi namanya energi management. Oh, ini. Nah teman-teman bisa mikir gini ya, time management itu penting. Kita ada time blocking apa segala macam. Tapi ketika udah jam 7 sore atau udah jam, contohnya kalau kita dari bagi aktivitas jam 12 siang mungkin kita udah mulai ngerasa kayak itu capek ya, capek nih tapi kegiatan gue masih banyak nih sampai malam, gimana ya? Makanya di atas level time management itu ada namanya energy management. Jadi gue tanya ke Richard, bagaimana sih manage-nya? Dia tulis, dia asumsi sehari itu dia punya energi 100%, punya energi 100% dan dia bagi. Jadi untuk Tech Fusion contohnya dia bagi, oke, karena lo megangnya ini hari ini, gua akan menyisikan energi gue 30%. Kerja kelompok gue 20%. Jadi 100% itu dibagi rata. Tapi dia juga mensiapkan diri untuk bisa lebih dari 100% sehari itu. Makanya itu dia setiap seminggu sekali dia olahraga juga. Dia energinya setiap hari 100%. Oh, ada juga ya kan orang yang bisa kayak gitu. Tadi ngerjain beberapa kegiatan sekaligus nih tanpa ya
dia bisa mengerjakan multi talent gitu loh dalam beberapa hal gitu. Wah, saya baru tahu juga nih Kak. Oke, tapi menurut Kak Agnes sendiri kayak penyebab dari burnout apa sih yang biasanya sering dirasain oleh mahasiswa nih Kak? Apakah itu karena kita keseringan ngerjain tugas, kita terlalu over ngerjain tugasnya, ataukah kita nggak bisa manage waktu kita ketika mengerjakan tugas? Menurut Kak Agnes sendiri sebagai mahasiswa tuh apa yang sering jadi penyebab mahasiswa tuh ngerasain burnout nih Kak? Oke, jadi sebagai persepsi dari diriku, yang paling bikin kita burnout adalah kita terlalu banyak aktivitas, jadi nggak sempet bengong. Beneran? Kita nggak sempet bengong, makanya burnout. Kenapa tuh ya? Oke, ada teman-teman di sini yang suka bengong, boleh angkat tangannya mungkin? Ada ya? Oh, boleh ya? Ada. Mungkin mereka tidak merasakan dari burnout. Oke. Iya. Jadi aku lihat waktu itu angkatan anak 22, angkatan 25, sorry bukan angkatan 22 ya, angkatan 24, angkatan 25, pas baru masuk univ langsung bisa 5 organisasi sekaligus, segala macam, itu keren banget. Nah tapi ketika kita banyak aktivitas selama seminggu itu, selama full setiap hari 7 hari kita banyak aktivitas, kita gak punya waktu bengong buat mikirin sebenarnya gua kuliah tuh tujuannya apa ya? Gua tuh habis lulus kuliah, gua tuh mau role pekerjaan gua tuh apa? Atau ikut organisasi itu sudah tujuannya buat apa sih? Gua itu time management gua tuh seperti gimana sih? Energi gua tuh setiap hari gimana sih? Kadang kita nggak kenal diri kita sendiri dulu, jadi nggak ada. Oke, kita bisa gak burnout kalau kita memang kenal diri kita sendiri kan. Contohnya, oke, gua nggak bisa bangun jam 5 pagi, jadi gua usahain bangun. Contohnya, aku nggak bisa bangun jam 5 pagi, tapi aku perlu sarapan kan. Jadi oke deh, aku bangun jam 5.30, tapi semua barang yang kemarin mau aku bawa besok udah aku siapin kemarin malam. Jadi waktu 30 menit itu sebelum aku berangkat itu cukup buat aku sarapan aja. Seperti itu. Jadi banyak orang burnout karena nggak bisa manage semua aktivitasnya, tapi dia nggak bisa manage semua aktivitasnya karena dia nggak sempet bengong, nggak sempet mikirin diri dia tuh gimana sih tipenya. Oh jadi gitu teman-teman, jadi kita perlu juga nih kayak punya waktu bengong untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan ya kayak. Oke, oh ya tadi juga Kak Agnes sudah menjelaskan kan penyebab dari burnout itu apa, karena kita itu tidak memiliki tujuan dan tidak kenal dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak tahu nih apa yang harus kita lakukan, padahal kita memiliki banyak tugas nih apa yang harus kita lakukan itu. Sekarang aku mau masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi kali ya. Jadi kan tadi udah dijelasin ya kayak penyebab dari burnout itu apa, definisi burnout itu apa, tanda-tandanya juga apa. Sekarang mungkin aku mau nanya deh, kayak menurut Kak Agnes sendiri gimana sih cara mengatasi itu semua? Gimana cara mengatasi burnout itu sendiri kan? Karena kita kan sebagai mahasiswa pastinya sering banget ngerasain burnout dengan tugas-tugas yang kita punya, dengan proyek-proyek yang kita kerjakan. Nah, gimana cara kita mengatasi burnout sebagai mahasiswa itu sendiri kan? Oke, ini mungkin aku langsung jawabnya lumayan lengkap Bapak. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi ada 3 poin utama cara buat gak burnout. Yang pertama yang paling dasar adalah time management. Nah banyak orang nanya, time management yang paling mana sih? Ternyata jawabannya setiap orang tergantung. Karena setiap orang tuh ada yang cocok Pomodoro, ada yang cocok yang time blocking. Nah solusinya adalah kita coba semua teknik time management yang udah pernah ada. Kita cobain satu-satu, kita lihat cocoknya mana sih. Nah tapi kadang untuk sebelum mulai time management kita harus kenal dulu ya. Sudah kita tuh 1 hari bener-bener ngabisin waktu buat kerjain banyak tugas apa kebanyakan selalu main HP ya. Makanya itu paling pertama banget sebelum time management adalah kita tulis dulu sehari itu ngapain aja sih. Tiap jam ditulisin contohnya. Atau bisa setengah jam, setiap setengah jam ditulisin. Contoh, jam 6 pagi, oke, bangun. Jam 6:30, oke, sarapan. Terus dicatetin. Nah, kalau temen-temen ngerasa nggak produktif, pas ketika temen-temen udah catat selama seminggu, temen-temen mulai ngeliat, oh iya ya, ternyata setiap Senin sampai Rabu jam 3 sore, gue tuh kebanyakan main HP doang, 3 jam scroll TikTok doang. Baru sadar tuh di situ kayak banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terlihat secara langsung di kita, tapi ternyata itu ngaruhin produktivitas kita banget. Makanya paling pertama banget tulis kegiatan kita dari hari Senin sampai hari Minggu kita ngapain aja. Setiap 1 jam atau setiap setengah jam ditulisin.
biar kita tahu aktivitas kita tuh memang udah sesibuk apa sih. Apakah semua waktu yang kita pakai itu udah efektif atau belum sih? Yang kedua, kita time management. Oke, tekniknya banyak, ada Pomodoro, ada yang time blocking, tapi kalau aku pribadi aku time blocking. Jadi aku memang catetin contohnya, oke, jam 1 sampai jam 3 itu 2 jam cuma khusus aku ngerjain tugas game development. Game developmentnya kalau misalkan belum selesai dalam waktu 2 jam, aku harus berhenti. Jangan diterusin. Jadi kalau aku terusin dan melanggar time blocking itu nanti akan kebiasaan aku melanggar waktu aturan yang sudah aku tetapkan. Jadi oke, 2 jam ini mau nggak mau aku berhenti. Dan mungkin setengah jam berikutnya lagi aku akan terus istirahat. Jadi ya udah istirahat, ya udah aku benar-benar gunakan waktu untuk istirahat saja. Nah kadang banyak hal kecil yang mungkin kita sadar itu ambil waktu. Sebenarnya itu ambil waktu. Makanya ditulisin juga. Contoh, kalau teman-teman suatu koordinator ya dari suatu organisasi, teman-teman biasanya perlu mikirin juga kan ya. Contohnya deh, koor acara, kadang perlu mikirin juga kan kayak ini pelaksanaan acaranya gimana sih? Itu ambil waktu nggak? Ambil waktu. Tapi waktunya mikir doang kan, nggak ada aktivitas kan. Biasanya orang nggak tulis karena mikirnya itu kan mikir doang, nggak ada aktivitasnya. Tapi ambil waktu nggak? Ambil waktu. Jadi tulis, oke, jam 1 sampai jam 2 sore ini cuma buat mikirin organisasi ini doang. Acaranya ini mau kayak apa sih? Nah, dengan teman-teman developing juga, teman-teman jadi punya target kan. Jadi mungkin waktunya dikasih dosen seminggu, teman-teman bisa kelari 3 hari doang. Karena teman-teman punya target setiap hari. Oke, dalam waktu 2 jam, aku juga malas kan ya kalau udah 2 jam belum selesai harus ke tanda. Jadi aku usahain 2 jam itu benar-benar dimaksimalkan untuk nyelesain game itu. Seperti itu. Oke, sorry. Tadi ada 3 ya. Time management itu yang pertama. Yang kedua adalah energi management. Nah, energi management ini mirip time management. Jadi teman-teman blocking energi teman-teman 100% dibagi dari semua kegiatan yang teman-teman punya. Contohnya kalau organisasi aku biasanya 30% aja. Kalau tugas tergantung tugasnya. Kalau tugasnya berat udah 40% ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bagi 100% dan usahain teman-teman siapin energi bisa lebih dari 100% juga. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ketika capai 7 malam gitu, tapi masih banyak kegiatan, teman-teman tetap bisa kerjain responsibility teman-teman. Dan yang terakhir adalah bisa atur prioritas. Prioritasnya ini bisa tergantung seberapa besar sih dampak itu. Jadi contohnya, oke, mungkin tugasnya cuma bersihin kamar, tapi teman-teman ada tipe orang kalau yang berantakan tuh gak nyaman banget gitu ngerjain kegiatan yang lain. Itu suatu hal yang simple, tapi dampaknya besar. Oke, taruh deh itu di nomor 1. Jadi ketika teman-teman mengatur prioritas dan kerjain yang dampaknya paling besar duluan di awal, jadi di malam hari pas mau tidur rasanya udah lega karena udah banyak dampak yang dilakuin buat diri sendiri ataupun orang lain. Jadi 3 hal yang penting dari yang pertama adalah time management, kedua energi management, yang ketiga adalah bisa bikin list prioritas. Berarti tadi tuh ada juga yang kita tuh buat mengenali diri sendiri kita dulu tuh, kita scrolling banyak TikTok di waktu jam berapa, dan ada juga time management ya buat ngajarin, dan energi juga penting banget ya ternyata ya. Sebelumnya energi juga nggak pernah terlintas ya pikiran aku ya buat ngatur itu, dan ada prioritas ya buat dampaknya. Wah, gimana nih teman-teman? Sangat insightful ya. Wah, insightful banget Ton. Apalagi tadi dikasih tahu juga nih kayak tips and trick cara mengatasi burnout. Iya, yang nggak pernah kepikiran nih kita. Kita nggak pernah kepikiran ya. Iya, dikasih tahu cara mengatasi burnout nih. Nah, kita lanjut lagi kali ya deh. Boleh banget Ton. Nah, setelah kita membahas tentang burnout dan bagaimana cara menanganinya, sekarang kita akan beralih ke segmen berikutnya nih teman-teman, yaitu tentang finding your voice and personal branding. Nah, sebagai mahasiswa kan kita sering banget ya merasa bingung dengan diri sendiri. Kadang nggak tahu nih kekuatan utama kita itu apa yang membuat kita itu berbeda dengan orang lain, sehingga kita sering membandingkan diri kita itu dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana sih caranya agar kita bisa mulai kenal diri kita sendiri, menemukan keunikan dan menonjolkan diri kita, Kak? Gimana caranya itu, Kak? Oke, thank you buat pertanyaannya. Ini aku agak lupa ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman ini biasanya waktu aku kecil dikasih 4 map yang dan itu ada
Aku agak lupa ya, ada yang suka tapi nanti teman-teman boleh cari lagi ya, soalnya aku agak lupa empat table ini apa aja. Yang pertama, teman-teman suka tapi teman-teman nggak punya kemampuan itu, bukan nggak punya kemampuan tersebut sih. Jadi teman-teman suka tapi nggak jago. Teman-teman suka tapi nggak jago, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman emang jago di situ tapi nggak suka-suka banget gitu. Jadi istilahnya teman-teman emang jago di situ ya intinya. Yang ketiga adalah teman-teman memang jago di situ dan teman-teman suka di situ. Dan yang keempat adalah itu memang punya potensi untuk jadi kerjaan teman-teman ke depannya. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi, gimana sih kita bisa ngisi keempat kolom itu ya? Caranya adalah teman-teman ngelakuin semuanya. Cobain satu-satu, berenang, main futsal, main basket, dicobain satu-satu. Jadi teman-teman tahu, oke, ini teman-teman emang suka atau teman-temannya emang jago. Nah, makanya kebanyakan ada les-les anak kecil gitu ya, dicobain semua dilesin. Itu biar tujuannya itu, biar tahu, oh iya ya memang anak gue nih bakatnya di mana sih, sukanya di mana sih. Nah, kalau teman-teman udah nemuin satu aja di kolom yang terakhir, teman-teman suka, teman-teman emang jago di situ dan juga punya potensi jadi kerjaan teman-teman di masa depan. Oke, udah fokus di situ aja, diterusin di poin yang keempat tersebut. Nah, tapi teman-teman juga ada yang faktor menarik ya. Ada konsep buku judulnya itu 20 jam pertama. 20 jam pertama. Nah, itu sudah bukunya bahasa Inggris, dimana aku agak lupa judul versi aslinya. Tapi di buku ini ditulis kalau kita semua itu bisa ngelakuin apa aja dalam waktu 20 jam. Bisa belajar apa aja dalam waktu 20 jam. Contohnya, teman-teman mau main catur. Oke. Kita tuh langsung belajar, langsung poin ke, oh ya prajurit cara mainnya gimana sih? Kuda tuh cara jalannya gimana sih? Dengan teman-teman tahu itu semua, teman-teman bisa main enggak? Main catur ya? Bisa kalau Langsung main bisa. Apapun itu teman-teman bisa ngelakuin dalam waktu 20 jam. Jadi jangan rasa ada keterbatasan kalau teman-teman, oh aku kayaknya nggak bisa nih di sini. Mungkin teman-teman belum melewati waktu 20 jam yang pertama. Oke. Berarti pertama kita cari dulu nih apa yang sebenarnya kita tuh jago dan hebat dan lain-lain gitu ya. Nah, itu baru bisa dikembangin. Iya, tadi kakaknya saya tahu juga nih kayak kita tuh cobain dulu aja semua hal-hal yang menurut kita tuh menarik. Nah, dari situ kita bisa menemukan passion kita sendiri nih teman-teman dari hal-hal yang kita cobain tersebut. Makanya kayak kalau anak kecil tuh banyak diikutin les ya, karena biar orang tuanya juga mau ngelihat ya anak itu potensinya di mana sih, apakah di renang, apakah di futsal ataupun olahraga lain gitu-gitu. Nah, jadi ya poinnya tuh kita cobain dulu aja semua hal yang kita suka. Nah, nanti dari situ tuh bakal ketahuan mana yang kita tuh jago, mana yang kita cuma sekedar suka doang nih teman-teman. Tadi juga di mention juga nih ada 20 jam pertama. Kita tuh bisa menggunakan 20 jam pertama untuk melakukan hal-hal yang kita sukai untuk menemukan passion yang kita ingin temukan nih teman-teman. Betul. Nah, kalau sudah menemukan jati diri mengenal diri ketika itu semua sudah ditemukan, karena masih banyak di antara kita yang bingung nih kan, bagaimana cara membangun itu semua agar value dari kita tuh semakin terlihat. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Banyak yang nanya ke aku, Nas mau lihat portofolio lu dong? Karena semester 5 baru mau nyari magang ya. Iya, Nas lihat betul. portofolio lu dong. Tapi aku gak punya yang namanya portofolio. Yang portofolio biasanya kita ngomongnya kayak website atau dokumen berupa PDF ya. Isi-isi kita semua itu ngelakuin apa aja, proyek-proyek kita dijadi satu jadi portofolio. Aku bilang aku gak punya. Tapi kok bisa keterima magang internasional, keterima lomba segala macam. Karena aku kumpulin itu link sosmedku Threads. Karena aku bikin konten di Threads. Jadi dan aku juga rajin upload di LinkedIn. Contohnya, kemarin aku dibayar 1 hari buat bantu anak-anak SHB bisa presentasi final. Project finalnya mereka mau presentasiin di SHB festivalnya. Oke, mungkin itu hal yang receh ya, kalian cuma 1 hari. Aku upload di LinkedIn. Orang-orang bisa. Di Threads orang-orang bisa ngeliat gak? Aku bahas konten AI ini. Aku bahas konten AI-nya mau simple atau yang mungkin biasa aja. Tapi orang bisa lihat gak? Enggak. Jadi gimana sih cara kita nunjukin value diri kita ke orang lain? Caranya cuma satu,
sosial media. Teman-teman mau bikin portofolio tapi di-keep sendiri, atau teman-teman mau jadiin sosial media itu portofolionya teman-teman. Jadi ketika orang melihat, oh iya ya, emang ini tuh approved loh. Dan aku fun fact ya, aku jadi lead, jadi vice lead tech di Tech Fusion itu karena di-upload lewat sosial media. Dilihat, oh ya, aku bikin konten nih, mau nggak jadi vice lead Tech Fusion? Dan aku juga bisa dikontak ya. Kemarin Aki dikontak mau ngobrol nggak sama manajer Apple, karena lewat sosial media, Dan yang kedua adalah aku join komunitas. Jadi komunitas itu aku aktif ya, menjawab pertanyaan, terus kalau ada sesuatu ya aku ikut bahas topiknya. Jadi orang-orang bisa ngeliat, oh iya ada loh yang namanya Agnes di grup ini aktif bahas AI, aktif bahas tech. Jadi orang-orang bisa lebih kenal. Dan selain itu ketika join komunitas, teman-teman orang-orang sudah lihat kan. Terus teman-teman menang lomba tambah rame lagi nggak sih? Tambah rame lagi. Jadi makanya pas menang kemarin itu lingin aku langsung full, ajakan connect semua sampai aku bisa scroll. Itu untuk pertama kali bagi aku bisa scroll. Orang-orang minta undangan untuk connect di lingin. Wow, menarik banget tuh teman-teman. Karena kan biasanya kita tuh bikin portofolio tuh kayak sekedar PDF lah apa. Padahal nyatanya tuh untuk membranding diri kita sendiri, kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai bahan dari portofolio kita itu sendiri. Karena dari situ tuh kita bisa nemuin beberapa relasi ya kayak tadi Kak Agnes tuh sampai direkrut sama company-company gitu untuk mengisi, untuk mengajarkan orang-orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum sesi Q&A. Nah, bagaimana cara membangun karir dan masa depan tanpa harus mengatasi burnout Kak? Ada nggak nih tips and trick dari Kak Agnes biar mahasiswa itu bisa berkembang, tetapi juga tetap balance nih, nggak sampai burnout nih Kak? Oke. Thank you buat pertanyaannya. Jadi, yang ketika aku join komunitas luar, hal yang paling aku rasain adalah aku bodoh banget sih. Aku bodoh banget karena banyak gak tahu hal. Contohnya Git aja ya. Mungkin teman-teman bisa pakai Git cuma buat Git push, Git commit, Git pull. Jadi sebenarnya Git itu dalam ya, ada branch-nya, ada segala macam. Nah aku merasa bodoh banget gitu karena Git gak tahu awalnya dan banyak hal selain Git. Sampai akhirnya pas join komunitas, ikut beasiswa dan segala macam, ada keharusan harus belajar di luar kampus. Dari kampus itu banyak hal yang mungkin gak dilihat secara langsung ke tujuan kita. Contohnya, kalau di UMN diwajibin ya mata kuliah game dev, mata kuliah mobile apps development. Tapi teman-teman emang butuh itu ya kalau jadi engineer? Belum tentu ya, belum tentu. Nah jadi gimana sih caranya kita nyiapin diri gitu ya? Oke, yang pertama teman-teman harus tahu dulu role-nya itu mau apa sih. Nanti setelah lulus, kalau teman-teman ikut acara komunitas, ikut acara conference, ditanya orang, oh kamu mahasiswa, kamu niatnya jadi apa? Teman-teman harus bisa jawab. Oke, mau jadi AI engineer. Oke, kalau teman-teman udah ketemu kau ya, oh ya mau jadi AI engineer, teman-teman bisa nyari path-nya itu gimana sih cara jadi AI engineer. Boleh di YouTube, boleh di Google, karena biasanya ada link itu branch bikin cabang-cabang apa aja sih tahapan harus kita pelajarin buat jadi AI engineer. Kalau di situ teman-teman udah tahu kan ya, oke, ternyata ini hal-hal yang gue perlukan, gue bisa stand out juga. Setelah itu teman-teman balik lagi ke tab blocking, teman-teman masukin, oke, hari ini belajar ini, hari kedua belajar ini, tapi jangan langsung banyak, nanti teman-teman put on. Jadi 2 jam sehari teman-teman lakuin setiap hari di meja yang sama, di waktu yang sama. Nanti kalau kemudian hari teman-teman put out, tapi teman-teman udah ada ingatan memori gitu ya, ingatan memori di otot teman-teman, dalam teman-teman kayak biasanya gue belajar, contohnya di uang belajar, dan gue belajar ini gitu, jadi otomatis bakal belajar gitu. Oke, berarti lebih ke finding purpose dulu ya, apa yang sebenarnya kita tuh pengen jadi kan. Nah, habis itu kita blocking biar kita tuh semakin disiplin lah ya, bisa kita motivasi. Nah teman-teman, gimana nih insight-insight yang udah diberikan ke Agnes? Tentunya sangat membantu banget buat kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi burnout. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A teman-teman. Tadi kan untuk moderator yang hanya bertanya-tanya ke narasumber, sekarang kami kasih kesempatan juga buat audiens untuk bisa nanya ke narasumber kita
kita nih teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa angkat tangan ya. Tadi mau nanya. Boleh buat teman-teman yang mau nanya angkat tangannya ya. Kita ada rewardnya juga kok buat teman-teman, buat penanya, buat 3 penanya pertama nih. Tuh, ada snack, ada goodie bag. Banyak banget ya tadi. Oke boleh. Boleh perkenalan diri dulu dan sebutkan pertanyaannya. Perkenalkan nama gue Iksan. Aku mau nanya kalau misalkan yang tadi tentang energi manajemen itu kan kalau masih pakai ini kalau boleh. Oh sorry, bentar. Aku mau tanya kalau misalkan yang tadi tentang energi manajemen itu misalkan ternyata di awal tuh ada tugas yang berat banget nih misalkan, terus kita harus mengeluarkan 100%. Akhirnya pas di siang sampai malam yang harus kita ada tugas, akhirnya energi kita 0% itu gimana cara ngatasinnya ya? Atau mengantisipasinya gitu biar nggak langsung habis duluan gitu. Terima kasih. Udah, berdua. Oke, tinggi ya pertanyaannya, menarik sekali pertanyaannya. Ada pas gua. Oke, jadi gimana sih? Ada tugas yang berat banget, butuh energi kita 100%. Iya. Pertanyaan pertama, apakah tugas itu memang nggak bisa dicicil? Bisa dicicil nggak ya? Misalkan nggak bisa gitu. Deadline-nya 1 hari doang ya? Ya sudah, berarti biasanya yang butuh energi 100% juga butuh waktunya juga panjang. Berarti memang 1 hari itu teman-teman fokuskan untuk memang kerjain tugas itu. Tapi jangan juga lupa sisiin time blocking buat istirahat. Nah, ini salah satu konsep menarik ya. Waktu itu aku ikut kelas cara manage finansial, itu juga penting banget kita punya fun money. Jadi kalau teman-teman nggak punya namanya fun money itu anggapannya kayak teman-teman jajan gitu ya, jajan di Shopee atau segala macam. Teman-teman nggak punya fun money karena niat tujuannya hemat, mau hemat banget. Itu bakal jadi time bom waktu. Karena teman-teman hemat gak jajan nanti mau sampai berapa bulan sih? Mungkin bulan pertama pun teman-teman tiba-tiba boros, yang borosnya itu melebihi dari fund money yang harusnya dialokasikan. Itu sama dengan istirahat. 100%, tapi teman-teman udah punya energi manajemen buat istirahat. Ya udah, berarti nanti akan jadi bom waktu, teman-teman akan ngerasain yang namanya berobat lagi. Itu. Apa menjawab pertanyaan? Sudah menjawab. Oh oke, udah dijawab pertanyaan nih. Buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya. Oke boleh. Oke, perkenalkan nama saya Andy. Saya izin bertanya, saya tertarik banget sama itu tech fusion. Bisa tolong dijelaskan lagi yang lebih detail tentang tech fusion? Terima kasih. Oke, boleh banget. Jadi sebenarnya nih aku akan ceritakan dari sisi perspektifku juga kenapa aku jadi join Tech Fusion. Jadi waktu itu kan di approach ya Tech Fusion, dan ketika masuk Tech Fusion ternyata Tech Fusion ini adalah suatu organisasi di bawah Magna Partners. Nah teman-teman boleh cari dulu di Instagram Magna Partners itu apa sih? Nah itu ada beberapa organisasi di bawah nama mereka juga, contohnya dari Talk dan segala macam. Jadi tujuan utama Magna Partners adalah membangun lingkup networking yang memang positif. Jadi salah satu founder Magna Partnersnya pun itu adalah anak UI yang sudah lulus tahun 2023, tapi dia gak bisa jadi CEO salah satu tim di ruang guru dan kerja di Big Four dan segala macam. Jadi menurut aku itu salah satu orang-orang di Tech Fusion ini keren-keren banget gitu ya. Butuh belajar dari orang-orang Tech Fusion ini. Tapi kalau Tech Fusion ini secara khususnya, yaitu memang suatu organisasi
organisasinya itu banyak eventnya ada tech talk, ada tech skill, jadi ada competition. Jadi kalau kompetisi di Tech Fusion itu dikategorikan sebagai tech skill. Tapi kalau acara seminar gitu ya, bagi-bagi sharing, itu dikategorikan sebagai tech talk. Tapi kita ada event lain, contohnya company visit. Jadi kayak kemarin kita jalan-jalan ke Garena, cuma organisasi kita doang jalan-jalan ke Garena. Jadi Garena itu setahun cuma alokasi 2 company visit. Dan Tech Fusion itu masuk ke listnya Garena. Seperti itu. Jadi nextnya kita juga mau banyak event dan juga acara networking. Oke, gimana nih buat tadi apakah tertarik untuk join Tech Fusion ini? Tertarik banget. Lagi oprek sih kebetulan, lagi oprek di IG-nya Tech Fusion. Boleh banget ya, langsung aja mampir ke IG-nya. IG-nya apa itu kan? techfusion.id. Oke, mungkin sesi Q&A-nya aku tutup ya teman-teman. Sekian untuk sesi seminar kita kali ini. Sekarang, by the way, terima kasih dulu buat Cianes yang sudah memberikan insight-insightnya, memberikan sharing-sharing seputar tema kita kali ini. Appreciate it. Thank you banget. Oke, sekarang aku kali ini pada MC yang bertugas. Oke, kita ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Ci Agnes serta Andika dan juga Anthony yang sudah menjadi moderator sesi 1 atas sharing yang sangat insightful. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Agnes selaku narasumber sesi 1 sebagai bentuk apresiasi atas waktu, tenaga, dan pengalaman yang telah dibagikan, sekaligus mendokumentasikan momen ini melalui foto bersama panitia. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, narasumber dipersilakan dulu. Oke, semoga dari sesi tadi teman-teman bisa mulai sadar kalau bertumbuh itu nggak harus selalu capek dan juga tertekan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua nih teman-teman dengan tema Being Irreplaceable, the hard truth about being irreplaceable and what makes you unforgettable. Sesi ini akan membahas realita bahwa semua orang bisa digantikan, tetapi tidak semua orang bisa mudah dilupakan. Sesi kedua ini akan dipandu oleh moderator yang gak kalah menarik nih. Moderator pertama, Nanda, yaitu mahasiswa informatika dan semester 3 yang mendapatkan beasiswa kami UMN. Dan moderator kedua, Hairi, yaitu mahasiswa informatika UMN semester 3 yang memiliki keberhasilan dalam menyelesaikan proyek UI UX design. Kepada Nanda dan Hairi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Masih pada semangat nggak? Nah, kita udah sampai di sesi 2 nih dengan topik yang bisa dibilang jujur, relevan, dan mungkin cukup menampar realita nih kayaknya nanti ya. Nah, judul sesi kita hari ini adalah Being Irreplaceable, the hard truth about being irreplaceable and what makes you unforgettable. Kalau dengar kata irreplaceable, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah kayak wah, sorry, ini orang hebat banget ya, atau kayak orang yang nggak bisa digantikan mesin apapun. Tapi pertanyaannya, apakah benar ada orang yang benar-benar tidak bisa digantikan? Dan justru disitulah sesi ini dimulai. Oke, sesi ini tuh bakal ngajak kita lihat realita dunia profesional nih. Bukan untuk mengecilkan kita, tapi justru untuk bantu kita bangun value pribadi yang kuat, relevan, dan berkelanjutan. Karena faktanya teman-teman, ini
sakit sih, tapi ini bener-bener realitanya emang gitu. Kita semua tuh bisa digantiin, tapi nggak semua dari kita tuh bisa dilupain. Dan nggak semua orang punya value yang bisa direplikasi atau diikutin sama orang lain, ditiru. Dan untuk membahas topik ini, kita akan belajar langsung dari seorang yang tidak hanya bekerja atau bekerja di satu bidang profesional saja, tetapi juga membangun studio arsitektur dan brandnya sendiri, mulai dari nol hingga punya identitas. Pengalaman beliau bukan hanya tentang desain bangunan, tapi tentang cara membangun value sebagai dan profesional. Kepada Bang Darren dipersilakan untuk maju ke depan. Kasih tepuk tangan. Mana tiketnya kak ya? Oke kak, jadi sebelum masuk ke materi yang berat-berat nih, boleh kali kita kenalin? Oke. Sebenarnya kakak tuh sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke, jadi sebenarnya tadi udah dipakai, tak kenal banget sama saya, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Tak kenal banget sama saya, jadi perkenalkan nama gue Darren Jonathan, gue dipanggil Darren. Sekarang gue masih mahasiswa sebenarnya, gue masih semester 7 di tetangga kita Pradita, gue di Pradita University. Sekarang gue lagi sibuk di bagian TA pasti tugas akhir dan juga magang, gue masih magang juga di Atas Riri kalau kalian tahu mungkin di Bintaro, dan juga kesibukan pribadi lah seperti freelance seperti itu. Ini seperti itu kali ya. Wah, bagus banget ya. Ini gimana ini? Tapi ada nggak sih kayak pengalaman Darren buat bangun studio sendiri? Pernah nggak kayak mau merasa, wah gue ternyata juga bisa nggak diganti di sini? Wah gue ternyata juga bisa banget diganti ya, kayak gitu. Oke. Ya jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan ini gue tangkap ya, sebenarnya mungkin lebih ke gimana gini? Bisa tergantikan. Jadi mungkin maksud kayak itu menurut Kak Darren sendiri, Bang Darren sendiri tuh semua orang itu bisa digantiin gak sih kalau dari insight pribadi? Thank you ya. Oke, jadi kalau di dunia kerja, kalau kita misalkan bisa tergantikan atau enggak, tentunya enggak, tentunya bisa. Karena apa? Karena kalau kita misalkan di dunia kerja, percaya itu lu sampah dikit tuh lu bakal langsung digantiin, apalagi kalau corporate ya. Kalau masih startup mungkin itu masih yang masih baik mungkin ya. Mungkin lu masih diajarin, lu masih dikasih tahu salah gimana, mungkin seperti itu. Tapi kalau dari corporate itu ada potensi untuk lu dikeluarkan itu sangat besar. Biasanya SP keluar. Begitu. Nah kalau dari pengalaman kakak sendiri, ini kan kakak banget studio ya. Pernah gak sih kayak ada momen ngerasa kalau wah ternyata gue juga bisa digantiin gitu loh? Ya betul. Jadi karena ini kan sebenarnya studio pribadi ya. Kalau studio pribadi otomatis kita yang sebagai pemiliknya otomatis nggak bakal tergantikan. Tapi kita bisa tergeser. Kita bisa digeser sama ya pesaing pastinya. Pesaing-pesaing di luar sana yang tentu aja pasti lebih berpengalaman, lebih mungkin baik juga hasil yang dikeluarkan, outputnya seperti itu ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa tergantikan atau enggak, bisa dengan pasar yang ada seperti itu. Kita kan dari tadi udah bahas nih tentang realita kakak bangun studio terus tergantikan apa enggak. Nah sekarang kalau dari versi kakak sendiri sebenarnya being irreplaceable itu sebenarnya apa sih? Bukan teori ya kak, lebih kayak ke realita lapangannya tuh apa gitu. Gak apa-apa kak ngomong yang pahit-pahit aja biar pada ya udah yang pahit-pahit dulu aja gitu ya. Oke, jadi being irreplaceable sebenarnya ini kata yang menurut gue pribadi ya, definisi itu lebih ke gimana caranya biar lo tuh nggak gampang tergantikan, enggak juga, mungkin lebih ke ini sih, lebih ke gimana caranya lo bisa punya karakter pribadi. Lu Naruto,
lu gak bakal lupa yang ada namanya Jiraiya. Mungkin seperti itu ya. Karena Jiraiya itu punya karakter sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita di dunia kerja, ya gimana caranya biar kalian ini memiliki skill yang nggak gampang digantikan. Kalian sekarang di IT, AI pasti ini menurut gue pribadi, AI itu pasti bakal mengambil alih seluruh pekerjaan yang sifatnya teknis menurut gue pribadi. Nah, kalau di bidang arsitektur, di bidang kreatif, gimana caranya biar kita sendiri irreplaceable by AI mungkin? Caranya ya lu mengembangkan skill yang nggak bisa dimiliki AI, yaitu feeling, yaitu pemikiran lu, ide kreatif lu, mungkin seperti itu. Nah, kalian mungkin kalau di IT gue nggak tahu ya gimana, cuma mungkin ya gimana caranya biar nggak bisa diganti oleh AI, mungkin dengan cara nggak tahu ya, sekali lagi disclaimer dulu, mungkin ya kalian bikin AI-nya atau mungkin kalian menggunakan AI itu as a tool, gitu, mungkin seperti itu. Ada. Terus kalau kan kehadiran itu biasa dia ya. Biasanya orang yang kerasa banget kehadiran itu yang kayak gimana sih? Oke, yang kerasa banget kehadirannya pasti yang datang tiap hari pasti absen ya. Nggak, tapi kalau kita di studio arsitektur, yang lebih terasa kehadirannya itu pasti mereka-mereka yang memiliki impact lebih besar pastinya, betul. Ini harusnya nggak cuma di studio, tapi di semua aspek pekerjaan, semua industri menurut gue. Yang di mana di saat lo tuh berimpact, lo impactful misalnya terhadap suatu perusahaan, oke. Lo pendatang pun lo tetap bakal apa ya, orang karyawan sekitar lo itu bakal tetap ngerasa ada lo di perusahaan itu, paham gak sih? Nah itulah menurut gue titik dimana lo tuh wajib impactful. Gimana caranya biarin lu tuh tetap ada kehadirannya gitu, meskipun lu nggak ada di tempat, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang skill versus attitude. Ini sebenarnya bener-bener bagus banget kan, Kak? Betul. Ini tuh sering jadi dilema nih bagi kita mahasiswa. Kayak sebenarnya skill jago tapi attitude-nya kurang versus attitude bagus tapi skill biasa aja tuh. Kakak lebih pilih yang mana ya kalau secara personal? Secara personal pasti tentu aja kita bakal melihat itu. Gue pernah dengar satu pepatah, gue lupa dari siapa. Pepatahnya bilangnya seperti ini. Jadi skill itu tuh bisa dibentuk, dengan mudah. Namun attitude itu tuh membutuhkan waktu yang panjang untuk merubahnya. Seperti itu. Nah, jadi karena ada perkataan itu yang sampai gue yang sampai sekarang. Personally, gue memilih pasti orang memiliki attitude. Meskipun skillnya mungkin pas-pasan, kita nggak bilangnya skillnya nol banget ya, jangan sampai nol gitu. Karena apa? Karena mungkin dengan lu memiliki skill yang pas-pasan, namun attitude bagus, mungkin di luar sana bos-bosnya atau atasannya mungkin lebih oke untuk mengajarin lu gitu, untuk open dan dia bakal ngajarin lu, otomatis skill lu lebih naik gitu. Kayak tadi gue bilang, skill tuh gampang banget dibentuk sebenarnya. Orang kita tuh gampang banget dibentuk gitu. Dan jujur aja nih Kak, pernah nggak Dera tuh merasa atau ngerelain skill bagus tapi akhirnya dilepas karena atletnya nggak cocok? Kalau gue pribadi, karena so far studio baru ya. Karena studio baru sebenarnya kita baru hire sekitar 2 orang. Tapi karena memang di studio itu per project, kita per project kan 3 orang biasanya. Tapi pernah kita nemu di mana di project ini attitude-nya nggak oke banget. Itu gue pernah ngalamin di project pertama gue. Di mana orang yang gue hire ini mungkin skillnya oke, enggak sih oke, pas-pasan lah. Skillnya udah pas-pasan dan attitude-nya kurang gitu. Jadi apa yang mau gue ambil gitu, gue cut off loh pasti lah ya kan. Seperti itu. Nah, contoh bagusnya lagi adalah mungkin project terakhir gue di mana gue nge-hire 1 orang yang skillnya tuh biasa aja sebenarnya. Malah menurut gue nggak ada sama sekali. Tapi karena waktu itu gue membutuhkan tenaga yang dalam waktu cepat, otomatis gue mau nggak mau hire dia nih. Karena gue hire dia dan gue tahu skillnya 0 banget, mungkin nggak 20 lah, 20/100 lah mungkin lah. Tapi karena 20/100 itu dengan attitude yang masih mau open untuk belajar, nggak berisik lah orangnya lah.
Maka dari itu gue masih oke untuk terima dia, gue bayar dia, dan tapi gue direct dia. Gitu. Alhasil nggak tahu jadi gimana sekarang, tapi menurut gue skillnya jadi lebih nambah gitu loh. Seperti itu mungkin ya. Nah kalau misalkan sekarang ngomongin tentang growth and process, pasti kan kalau membangun sesuatu, apalagi studio dong dari nol banget kan, udah pasti bakal ngerasain yang namanya bertumbuh dan terus berproses. Betul. Nah kalau kakak lihat ke belakang lagi nih, apa sih satu hal yang bikin kakak tuh merasa kayak, oh gua sekarang tumbuh banget nih sebagai profesional, kayak ada hal apa aja sih kalau mundur ke belakang? Oke, sebenarnya kalau ditanya seperti ini, gue susah banget untuk jawab karena apa? Sebenarnya gue percaya akan faktor hoki sih. Gue percaya akan faktor hoki, di mana tiap orang tuh punya potensi masing-masing dan punya kehokiannya masing-masing gitu. Nah untuk gue pribadi mungkin gue terbilang hoki, bukan secara materi tapi karena keluarga gue yang mungkin terjun di dunia seperti ini. Otomatis di saat teman-teman gue mungkin sekarang ya, teman-teman sekarang gue mungkin di umur sekian kelas 6 SD mereka masih fokus sama UN ya mungkin ya. Tapi gue sudah terjun ke dunia seperti ini. Maka dari itu ada faktor hoki sih sebenarnya di sini. Yang dimana kalau gue throwback lagi ke belakang, faktor tersebut yang membuat gue seperti ini sebenarnya, seperti itu. Tapi memang bukan berarti gue cuma ya udah terima jadi seperti itu ya, gitu. Berarti lebih ke privilege yang dimanfaatkan dengan baik ya kayaknya. Iya betul seperti itu. Karena sekarang tuh kebanyakan orang yang punya privilege itu malah disalahgunakan ya kak, bukannya jujur, izin, malah dipakai buat sesuatu yang aduh. Jujur, kalau ngomongin soal privilege kayak gitu ya sih banyak banget mereka-mereka yang punya privilege tapi salah digunakan ya. Mungkin mereka tobatnya nanti lah, who knows, semoga seperti itu. Oh, oke. Jadi dari Aaron, apakah ada pesan-pesan buat mahasiswa yang merasa kayak aku belum jago apa ya? Dan itu sebenarnya itu wajar sih kak? Sekali lagi karena gue masih mahasiswa di sini, gue belum lulus juga. Jadi mungkin yang gue bisa kasih tahu adalah tunggu waktunya sih. Tunggu waktunya aja. Tadi si Agnes juga udah sempat bilang kayak lo harus tahu mau kemana kan segala macem. Lo harus bisa nge-plan dari sekarang. Sebenarnya tuh teman-teman gue main dan gue ngeliat semua mahasiswa yang lain dan sampai sekarang mungkin semester gue itu masih nol ya anggapannya. Itu tuh menurut gue pribadi adalah karena mereka memang belum punya plan aja. Mereka belum punya plan mau kayak gimana kehidupan mereka ke depannya gitu. Nah tapi di saat lu udah punya plan, lu udah mau, itu memang lu bakal langsung all in ke situ. Lu bakal langsung all in ke situ dan pastinya lu bakal grow banget di situ. Lu bakal grow banget. Lu mau A, ya lu harus kejar A itu kan. Gak mungkin lu kayak ya udah lu cuma leha-leha seperti itu. Nah di saat lu ada keinginan tersebut, lu bakal capai itu dan percaya nggak percaya itu emang waktu sih. Itu tinggal nunggu waktu aja. Di saat mungkin lu kepepet tuh gak punya uang lagi, ya lu mau kerja gitu. Lu gak mau kerja gitu. Apapun kerjaannya, lu mau punya skill apapun, Gojek gitu. Iya sih. Iya sih. Nah kayak gitu contohnya. Tapi saat lu mahasiswa, lu punya skill tertentu pastinya dong. Lu punya skill set nih. Lu misalkan sebenarnya di IT, ya udah mungkin lu udah mau planning kayak gimana ke depannya. Sekarang belum, mungkin semester depan, 2 semester depan seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kan aku udah baca nih tentang Kak Darren kayak aduh keren banget jadi owner studio, ketua himpunan juga. Wah, terus kalau kakak boleh kasih pesan buat kami nih semua di ruangan ini, yang mana tahu nih di satu-satu di sini ternyata ada juga yang bangun diri dari nol nih. Throwback ke kakak dulu pas bangun studi dari nol. Nah, hal apa yang harus mulai dijagain sih kak dari kemarin? Dari sekarang? Mulai dijagain kayak gimana? Misalkan kayak skill apa atau soft skill apa gitu. Oke, jadi mungkin pertama, gue bakal jawab dengan 2 jawaban ya. Jadi yang pertama itu adalah skill apa yang harus lo kembangin dan juga apa yang lo pertahankan. Yang pertama yang lo harus pertahankan dulu mungkin. Dimana lo harus mempertahankan skill atau soft skill apapun itu yang menurut baik. Jadi apapun itu yang menurut baik, lo harus pertahankan. Lu misalkan pandai berbicara dengan orang baru, ya lu pertahankan. Jangan sampai lu tiba-tiba 2 tahun ke depan lu malah jadi orang yang awkward, gak mungkin dong. Lu harus pertahankan itu. Tapi ada skill yang harus kembangin, yaitu skill-skill yang memang dipakai di dunia kerja. Contohnya soft skill. Itu soft skill tuh butuh banget, itu penting banget sih. Dimana lu tuh harus bisa ngobrol sama orang baru, itu penting banget.
gimana cara lu menjalin relasi sama orang baru, dan gimana caranya biar lu pada nggak cuma follow IG. Mungkin itu yang kita alami ya. Dimana lu ketemu orang baru nih, lu himpunan mungkin lu ngobrol sama himpunan dari kampus A misalkan, dan lu cuma teman IG dan keluar dari situ ya udah that's it gitu. Itu hal yang normal aja sebenarnya. Tapi soft skill yang gimana caranya biar lu bisa maintain hubungan lu dan orang ini, itu yang skill yang harus lu kembangin seperti itu. Oke, thank you banget Darren atas pengalamannya. Jadi sekarang kita boleh langsung ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau nanya boleh katakan. Wah jujur aja sih kayaknya tadi relate banget ya, so banyak yang nanya ya. Iya betul. Boleh siapa? Ya. Itu aja banget. Tes, halo, nama saya Matt Jovian, saya dari kampus Unpad. Di sini saya pengen nanya, kan tadi kakaknya bilang kalau harus membangun feeling supaya nggak bisa diganti nama AI. Gimana sih cara arsitek muda tuh ngasah sense of empathy atau emotional sensitivity dalam membaca kebutuhan klien gitu? Oke, ini jadi kita ngomongin arsitektur nih. Ya, terima kasih. Oke, kalau kita gimana caranya mengasah skill itu, sebenarnya simpel sih. Ini mungkin gue jawab yang lebih basic biarin semuanya relate. Sebenarnya literasi sih. Sebenarnya literasi yang penting. Mungkin kalau dari arsitektur, jawabannya adalah gimana caranya biar lu punya banyak gambaran soal bangunan, desain, style desain gitu. Di saat klien lu datang dengan banyak tipe A, B, C, D, E, sampai Z, ya lu bisa menjawab apa yang mereka mau dengan referensi yang udah lu punya selama ini gitu. Mungkin 10 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang kalau udah senior banget gitu. Tapi untuk yang lain yang lebih general, menurut gue adalah perbaiki literasi sih. Karena lu apapun itu harus literasi, mungkin menurut gue ya, menurut gue tuh butuh literasi banget sih gitu. Kan buku jendela dunia ya. Betul, kayaknya AI ChatGPT itu tuh kayak di Indonesia tuh lama banget loh baru masuk loh. Padahal kayak itu tuh udah lebih setahun lebih depan, lebih setahun mungkin ya, atau 2 tahun gue nggak tahu lupa juga. Itu lama banget, Banana sekarang lagi gencar-gencarnya banget. Itu kan udah lama juga sebenarnya Banana, baru-baru ini sih memang sih, gitu. Seperti itu, literasi itu jawabannya sih. Pokoknya jangan sampai kita manusia tergantikan oleh AI dong, karena kan kita Itu bikin dia, masa kita Iya, itu betul. tergantikan. Itu betul. Jadi kita jadikan as a tool aja ya. Betul. Terjawab gak sampai itu? Terjawab. Terjawab, oke. Thank you. Ada yang mau nanya lagi? Waduh. Boleh nanya. Gak apa-apa yang mau nanya lagi nanti dijawab. Tetap dapat sesuatu kok. Aman. Ini nanya yang punya studio juga ya. Halo, selamat siang. Saya Ipang dan saya mahasiswa Prasmul ya. Oke, ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana cara menyimbangkan penggunaan AI sambil tetap mempertahankan nilai kemanusiaan dalam karya arsitektur? Oke, berarti kita ngomongin arsitektur lagi mas. Iya, karena dia yang punya studio juga tuh. Partner gue juga. Oke, jadi gimana caranya kita menyimbangi penggunaan AI? Maksudnya gimana? Dalam agar tetap mempertahankan kemanusiaan. Oke, jawabannya sebenarnya sama kayak tadi, mirip ya. Dimana gini, dalam dunia arsitektur, mungkin gue sedikit cerita. Kita sebagai arsitektur tuh kerjanya apa sih? Kerjaan kita adalah kita ngedesain, betul. Ada ide yang harus kita keluarkan. Setelah kita dalam desain, setelah kita mengeluarkan ide, kita akan menggambar desain kita, betul. Kita menggambar desain kita membuat marketnya, kita membuat gambar kerja. Nah, gimana cara kita menyeimbangi penggunaan AI dengan kemanusiaan? Ya dengan cara jangan menggunakan AI untuk full ide, gitu. Ide tetap harus muncul dari manusia itu sendiri. Dimana sisi kemanusiaan tetap di situ, tetap di ide sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita tetap boleh menggunakan AI mungkin untuk nge-trigger kita mungkin ya. Kalian mau ngulik-ngulik ide segala macam, mungkin dari AI boleh, ChatGPT, Gemini boleh, silakan. Tapi tetap aja ide itu harus muncul dari kalian juga. Kalian modifikasi lagi segala macam.
Nah, lalu dari situ mungkin kalian bisa menggunakan AI. Mungkin kedepannya gambar kerja bisa pakai AI, render bisa pakai AI, mungkin seperti itu. Sekarang pun sudah bisa sebenarnya, gitu. Thank you. Oke, di sini masih ada yang mau nanya lagi atau cukup? Oke, terakhir. Oke, terakhir. Oke. Halo, sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan buat bertanya. Perkenalkan, nama saya Vicky, saya dari kampus UMN angkatan 22 manajemen. Saya mau tanya, apakah menjadi irresponsible harus selalu sempurna atau justru autentisitas yang membuat kita berharga? Oke, thank you Vicky. Sebenarnya cara kita menjadi irreplaceable itu sebenarnya nggak cuma dari autentisitasnya. Jadi gini, percaya gak sih kalau di dunia kerja itu skill mereka sebenarnya biasa aja loh. Skill mereka biasa aja loh. Gue berani jamin skill rata-rata untuk pekerja-pekerja karyawan di luar sana dengan mahasiswa IPK 4 semester akhir itu lebih tinggi skill dari si mahasiswa semester 8 yang IPK 4. Gue berani ngejamin itu. Karena apa? Mayoritas tuh skillnya biasa aja, nggak segitunya gitu loh, nggak segitunya skillnya. Dan gimana caranya biar lu tuh irreplaceable gitu? Ya dengan skill-skill tadi gue jelasin tuh kayak lu bisa berbicara, itu skill yang paling penting. Lu bisa ngomong sama orang itu penting banget. Dan menurut pribadi, lu tuh on time, lu wajib on time. Itu yang paling kita remehin sebagai mahasiswa mungkin. Dimana gue pribadi sebenarnya ngerasain sih kayak gue ya udah gue telatin ngurus itu. Percaya nggak percaya itu lu bakal dicap jelek banget meskipun lu telat 1 menit, percaya gue. Karena dimana lu sebagai karyawan ya, lu sebagai yang punya rumahnya, ya lu harus ada di situ lebih dulu sebelum si klien pasti maunya gitu. Seperti itu. Mungkin gitu Vicky. Gimana? Saudara Vicky? Saudara mau pakai berjalan. Oke, sudah cukup apa ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Oke, aku tutup ya semuanya. Terima kasih yang sudah bertanya. Nah, kalau boleh aku simpulin dikit nih dari sesi ini ya Kak. Kita semua tuh mungkin bisa digantiin secara posisi gak sih? Kayak banyak banget pengganti kita ya pasti. Betul, bisa banget, gampang banget. Apalagi AI sekarang. Benar, tapi cara kita hadir dan bekerja itu pilihan pribadi, benar nggak? Betul. Nah, jadi teman-teman buat jadi irreplaceable itu bukan soal si paling jago, tapi soal yang tadi disebut sama Kak Dian tentang soft skill ya. Konsisten dan on time, bisa dipercaya, public speaking, dan intinya punya value yang kerasa bahkan waktu kita nggak ada di situ. Bener nggak Kak? Betul, seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat Kak Darren yang sudah sharing bukan soal karir tapi soal realita yang jarang dibahas di dunia kerja dan juga jujur. Semoga cerita dan insight hari ini nggak cuma berarti sebagai motivasi tapi jadi bahan referensi untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ikut aktif di sesi ini. Untuk narasumber mungkin ditahan dulu ya. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Darren atas materi. Dan juga berterima kasihlah kepada moderator yang sudah memandu kita selama jalannya acara tadi. Sebelum kita menutup sesi kedua, kami ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Koder selaku narasumber sesi kedua sebagai apresiasi waktu, tenaga, dan pengalaman yang telah dibagikan untuk kita, sekaligus mendokumentasikan momen ini melalui foto bersama panitia. Foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Jadi pakai Bang Jo juga. Narasumber itu silakan untuk duduk. Oke, semoga dari sesi tadi teman-teman bisa semakin sadar bahwa setiap orang memang bisa digantikan. Tapi nilai diri dan cara kita bertumbuh itulah yang membuat kita berbeda-beda. Ya, benar banget. Dan sekarang kita bakal lanjut ke kegiatan refleksi nih. Nah, teman-teman tadi masih ingat kan? Ada sticky notes yang udah dibagikan lagi. Boleh ditunjukin? Saya pusing kalau tugas kamera sedikit. Siapa dulu deh? Saya pusing kalau tugas sedikit. Oke, masih pada mencari-cari nih. Oke, tidak apa-apa. Sekarang teman-teman diminta untuk mengambil kembali sticky notes tadi. Lalu teman-teman menuliskan satu hal yang sangat berharga yang telah teman-teman dapatkan dari 2 sesi hari ini. Yang berarti teman-teman dapat dibantu dalam mengatasi burnout atau menjaga diri ke depannya. Ya, tulis jangan jujur ya, teman. Fokus ke strategi atau insight yang benar-benar bisa kalian pakai buat setelah mengikuti sesi kedua ini. Kita berikan waktu 5 menit ya teman-teman. Boleh kita kasih waktu 5 menit dulu buat nulis insight. Masih belum pas tuh, bukan dari tadi. Kalau bisa sudah ini belum mau berjalan ya Pak. Iya. Ada selesai teman-teman? Ada yang selesai belum? Disiksa. Belum. Udah. Ini bukan itu. Itu nggak bisa nempel. Iya Oke, teman-teman, bagi yang sudah selesai menuliskan hal-hal yang mungkin paling berharga dari tadi yang teman sudah tulis, teman-teman dapat melihat ada papan refleksi di depan nih. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menempelkan sticky notes tadi ke papan refleksi yang sudah ada di depan ini, teman-teman. Boleh teman-teman, boleh ditempel ya hasil refleksinya. Jilat dulu, jilat. Mana boleh sih? Depan belakang gimana? Pasti dia ada yang mana? Ada caranya. Enggak dong, maksudnya makin nempel loh. Ada caranya. Biar dia cari. Udah dikasih tahu ya. Kamu ada kencang itu mau di biasa. Fokus penempelan. Bukan ada di sabar. Nggak boleh ya? Jangan. Bisa. Itu kurang estetik. Oke. Harusnya nggak jatuh banget. Harusnya. Boleh keren banget. Boleh ditunjukkan ke kamera nih, Andika. Oke. Wow, keren banget ya teman-teman. Boleh kita bacain beberapa ya? Boleh kali. Boleh kita bacain dulu. Ada yang nulis juga nih. Saya pusing kalau tugas kampus banyak banget. Siapa? Wow, kayaknya bukan dia doang gitu juga. Di sini ada yang kurang pede sama mandiri. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tadi kan sudah ada 2 sesi nih. Nanti teman-teman bisa melihatnya lagi nih tadi gimana cara mungkin memperbaiki diri ke depannya seperti apa. Ya.
Oke, teman-teman, dari papan refleksi yang sudah banyak insight-nya, yang sudah teman-teman tulis dan juga letakkan di depan, semoga ini bisa menjadi pengingat dan juga inspirasi untuk menghadapi burnout atau menjaga diri kalian ke depannya nih. Betul banget tuh, papan ini nggak hanya berisi sekedar kertas, tapi jadi simbol dari refleksi dan pembelajaran di sesi kedua hari ini. Nah, kalau begitu, kita sudah sampai di bagian penghujung acara ini. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara seminar hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi aktif dengan antusias. Semoga seminar ini tidak hanya berhenti sebagai acara, tapi menjadi titik awal untuk kalian mengenal diri, menjaga keseimbangan, dan membangun masa depan dengan lebih sadar. Sebelumnya akan ada sesi foto bersama. Jadi